Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita membahas seputar mengatur uang ala anak kos. Nah, bagaimana cara mengaturnya agar tidak sengsara di akhir bulan? Bersama saya di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Krizia Maulana, seorang investment specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Bu Krizia. Selamat pagi Mbak Andra. Langsung saja, kiranya bagaimana cara mengatur keuangan bulanan bagi anak kos ini supaya nggak di defisit di akhir bulan? Sewaktu kuliah dulu saya pun juga ngekos Mbak Andra. Saya bisa membagi beberapa hal yang saya jalani dulu. Ya. Nah kalau kita ngekos umumnya setiap bulan itu selalu mendapatkan jumlah uang yang sama dari orang tua. Sehingga kita tahu persis seberapa besar uang yang akan kita terima. Ya. Oleh sebab itu baiknya kita mencatat atau membuat anggaran bulanan setiap bulannya untuk memisahkan mana yang merupakan pengeluaran wajib dan mana yang pengeluaran tidak wajib. Contohnya, pengeluaran wajib adalah pengeluaran untuk misalnya bayar sekolah, kemudian bayar asrama, makan, transportasi, dan yang pengeluaran tidak wajib adalah misalnya pergi nonton atau hangout bareng teman-teman. Jadi dalam artian kita harus menetapkan pos-pos apa saja begitu ya? Betul sekali. Menetapkan pos-posnya kemudian kita simpan di mana? Apakah kita harus per bulan setelah kita mendapatkan uang kita masukkan ke amplop sesuai pos-pos pengeluaran atau bagaimana? Sebetulnya silahkan saja jika mau menyimpan dalam amplop, hanya saja kita harus memperhatikan faktor keamanannya. Apakah aman menyimpan uang bulanan kita di dalam amplop dan kemudian ditaruh di dalam kamar kos. Saran saya ada baiknya kita mencatat anggaran setiap bulannya dan penggunaan di masing-masing pos anggaran tersebut. Supaya lebih aman, uangnya kita bisa taruh di tabungan, jangan taruh di amplop yang taruh di dalam kamar kos. Oke, bagaimana kemudian jika ada pengeluaran darurat ini, sementara orang tua tidak ada dana lagi untuk mentransfer, kita harus melakukan apa? Baiknya memang anak kos pun juga menyiapkan dana daruratnya sendiri. Kalau kebetulan orang tuanya mampu ya nggak masalah ya, butuh uang tinggal nelpon kemudian ditransfer. Ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau orang tua ternyata keuangannya pas-pasan, tentu akan repot. Sehingga memang kita jangan hanya mengandalkan orang tua, yang bisa kita lakukan adalah menyisihkan sebagian uang bulanan dari orang tua dimasukkan kepada pos keuangan darurat. Nah jadi misalnya walaupun setiap bulan kecil saja 100.000, tetapi at least kalau terjadi sesuatu hal yang bersifat mendadak atau darurat bisa digunakan dananya untuk hal-hal tersebut. Oke, meskipun ini dana darurat, tapi apakah sebaiknya kita menyimpannya di tabungan, menyimpan secara tunai atau bisa investasi ini? Bagaimana sarannya? Sebetulnya dana darurat adalah dana yang digunakan sewaktu-waktu. Kita pun juga nggak tahu kapan nantinya akan menggunakan dana tersebut. Nah baiknya kita bisa meletakkan antara di tabungan atau contohnya di pasar uang, misalnya dengan reksadana pasar uang. Karena selain secara volatilitas produk investasi ini sangat kecil, lalu kemudian accessibility-nya bisa diambil kapan saja, sehingga sangat cocok untuk digunakan untuk mekanisme instrumen di dana darurat. Jadi mudah untuk diambil ya? Betul sekali. Oke, ini anak muda namanya juga ya, masih kos, tapi tetap ingin jalan-jalan barangkali, hangout dengan teman-temannya. Nah, apakah bisa terwujud tanpa menyusahkan orang tua dalam hal ini? Yang bisa kita lakukan adalah harus pilih-pilih nih milahnya. Contoh misalnya setiap bulan cuman boleh berapa kali pergi hangout bareng teman. Dan perginya pun juga di tempat-tempat yang affordable untuk keuangan kita. Ya. Apalagi kalau misalnya kita ngekos memang untuk tujuan pendidikan, prioritas utamanya adalah untuk belajar pendidikan, dan hal-hal seperti ini sebetulnya menjadi prioritas yang kedua. Oke, sebagai penutup bisa diberikan tips bagi anak kos ini Bu Krizia untuk mengatur keuangannya. Sedikit merangkum saja dari apa yang telah saya sampaikan. Tips yang pertama adalah membuat anggaran bulanan untuk menyisihkan antara pengeluaran yang wajib dan yang tidak wajib. Lalu kemudian yang kedua kita mencatat pengeluaran tersebut dalam sebuah anggaran supaya kita bisa tahu sudah habisnya pakai di mana saja. Dan yang terakhir adalah menyiapkan dana darurat, karena kita tidak hanya boleh mengandalkan orang tua untuk dana darurat, kita pun juga bisa menyisihkan sebagian dari uang bulanan just in case kalau ada keperluan-keperluan yang bersifat mendadak. Baiklah, terima kasih Bu Krizia atas informasinya ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh